Kembali lagi dengan saya Mutiara Rahmadani Pili dari program studi Administrasi Bisnis kelas AB3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali salah satu submateri dari mata kuliah Ekonomi Mikro, di mana saya akan memberikan penjelasan mengenai grafik kebijakan harga maksimum. Nah, bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi mikro adalah kontrol harga. Bentuk kontrol harga yang sering digunakan salah satunya adalah selling price, atau sering kita sebut dengan kebijakan harga maksimum. Kebijakan harga maksimum merupakan batasan tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan ini diberlakukan saat pemerintah menganggap harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, tujuan dari kebijakan ini adalah bahwa suatu barang yang dijual tidak boleh dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada titik keseimbangan. Sebelum adanya kebijakan selling price, ditemukan harga pasar dari price titik P dengan quantity titik Q akibat dari perpotongan dari kurva permintaan dan penawaran sehingga ditemukan harga keseimbangan titik E. Nah, kemudian pemerintah menganggap bahwa harga pasar tidak menguntungkan konsumen sehingga membuat kebijakan harga maksimum, di mana titik P1 yang saya gambarkan ini merupakan kebijakan selling price yang lebih tinggi daripada harga pasar. Jika selling price ditetapkan sama atau lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebagaimana ditentukan oleh S dan D di pasaran, maka penetapan kebijakan harga maksimum tidak banyak pengaruhnya dan mencegah para penjual menaikkan harga lebih dari batas yang ditetapkan. Kemudian jika pemerintah menentukan selling price di bawah harga keseimbangan, saya gambarkan pada titik P2 dan kuantitinya adalah Q2, akan memunculkan yang namanya shortage, yang artinya terjadinya kekurangan pasokan barang, di mana produsen akan berlomba-lomba menjual barang dagang dengan harga yang tinggi di black market. Tentunya akibat dari kebijakan harga maksimum akan mempengaruhi 4 hal. Pertama, menurunnya harga. Kedua, menciptakan kelebihan permintaan. Ketiga, berkurangnya penawaran. Keempat, menurunkan kuantitas yang diperjualbelikan. Pada awalnya, ada pada grafik ini, harga pasar terbentuk pada P sama dengan 3 dengan Q sama dengan 100. Kemudian, terbentuklah kurva keseimbangan harga di titik equilibrium. Saya gambarkan kurva permintaannya garis berwarna merah dan kurva penawarannya garis berwarna biru. Namun ketika pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum atau harga eceran tertinggi pada titik P2, maka produsen tidak lagi dapat menjual produk mereka pada tingkat harga P sama dengan 3. Akibatnya beberapa penjual terdepak dari pasar sehingga jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Sementara itu, konsumen kini dapat membeli produk tersebut pada harga yang lebih rendah sehingga terjadi kenaikan jumlah barang yang diminta. Akibat dari dua tindakan tersebut, pasar mengalami shortage atau kelebihan jumlah barang yang diminta. Penetapan harga maksimum yang lebih rendah daripada harga pasar akan menimbulkan pasar gelap yang memberikan harga yang lebih tinggi. Kelebihan jumlah barang yang diminta sebesar 50 unit dapat diatasi pemerintah dengan tindakan stabilisasi selling price dengan penambahan supply atau penawaran di pasar. Sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan dari garis kurva S yang bergerak. Anda bisa melihat pada tanda titik panahnya dan bergerak ke kanan ditunjukkan pada garis kurva dari S ke S1. Penambahan supply adalah salah satu cara mengatasi dari kebijakan harga maksimum yang ditetapkan jika lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar. Diatasi dengan 3 cara. Pertama, pemerintah bisa mengeluarkan persediaan barang di gudang. Kedua, mendatangkan barang dari wilayah lain. Atau ketiga, impor barang yang bersangkutan. Penambahan supply bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek pasar gelap atau black market. Sekian saja review materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.